Kami akan ajak Anda untuk melihat kembali peristiwa bersejarah pemberontakan PKI. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tak lepas dari peristiwa gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI yang menjadi salah satu tragedi kelam bagi bangsa Indonesia. Halo guys, kembali lagi di segmen Jas Merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa gerakan 30 September PKI. Dengan saya sendiri, Septiana Arianti. Saya Firda Septi Agustin. Saya Konita Septiara Ramadhani. Dan saya Ufti Iftita. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu peristiwa G30 SPKI, sebaiknya kita kenali dulu apa itu PKI. Kira-kira PKI itu apa ya? Jadi, teman-teman, PKI itu salah satu partai yang ada di Indonesia. Sesuai namanya gitu. PKI, Partai Komunis Indonesia. Mereka menganut paham komunisme. Kalian tahu nggak komunisme itu apa? Enggak. Apa tuh? Jadi komunisme itu salah satu paham yang diperkenalkan pertama kali oleh Karl Marx dan menekankan pada penguasaan negara untuk tujuan kesamarataan masyarakat dan mengesampingkan kepentingan individu. Gitu. Berarti sama semua ya, pemerintah sama rakyat jelata tuh sama. Iya, benar-benar. Iya, kalau kayak gitu kan bagus. Iya, emang kelihatannya bagus kan, positif gitu. Iya. Tapi ternyata mereka ini bahaya guys, karena mereka menolak paham agama. Jadi Karl Marx berpikiran kalau misalnya agama ini dipakai untuk menghibur orang-orang yang menderita gitu. Karl Marx juga ngomong kalau misalnya orang kaya atau orang yang punya kuasa ini pakai agama supaya rakyat-rakyat yang di bawah ini kayak menerima nasib mereka dengan tenang gitu. Jadi nggak memberontak. Kayak ikhlas gitu ya. Ikhlas gitu. Nah, terus PKI ini pertama kali dibentuk sama Henk Sneevliet pada tahun 1914. Namanya pertama kali bukan PKI. Apa tuh? ISDV. Nah, ganti nama menjadi PKI ini pada tahun 1924. Dan saat itu ketuanya itu sama Uns dan Darsono. Terus singkat cerita nih, mulai berganti kepemimpinan sampai pada Maret 1962 nih PKI mulai masuk ke dunia pemerintahan. Saat itu dipimpin sama ketuanya DN Aidit dan Nototo. Jadi mereka berdua dilantik sebagai menteri penasehat. Dan saat itu tuh PKI aktif banget. Salah satu gebrakannya itu mereka pengen mengusulkan gitu angkatan kelima. Angkatan kelima ini terdiri dari petani sama buruh. Gitu. Mereka buat itu katanya tujuannya itu untuk membantu TNI AD dalam operasi Due Kora. Gitu. Operasi Due Kora itu kayak konflik bersenjata pertentangan Indonesia dalam pembuatan atau pembentukan Federasi Malaysia gitu guys. Tapi TNI AD ini kayak bukannya malah ngerasa tertolong gitu, bukannya malah ngerasa terbantu, mereka tuh kayak ngerasa kayaknya PKI ini ada maksud lain gitu, bikin angkatan kelima gitu. TNI AD tuh ngerasa atau mencurigai PKI. Kayaknya dia bakal menyelewengkan ini nih, persenjataan gitu. Terus saat itu di bawah kekuasaan Insinyur Soekarno muncul satu ideologi baru, namanya ideologi nasionalisme, agama dan komunisme atau Nasakom. Lagi-lagi TNI yang udah ngerasa mencurigai gitu, udah ngerasa kalau PKI ini kayak mencurigakan gitu, ada udang di balik batu gitu. Nah, mereka tuh jadinya berselisih gitu karena si TNI AD ini ngerasa kayaknya ini Nasakom ini terlalu
pro ke ini deh, ke PKI, terlalu menguntungkan PKI gitu. Nah, ditambah lagi waktu itu tuh ada desas-desus, ada dan jenderal atau jenderal yang mau mengkudeta Insinyur Soekarno gitu. Jadi memuncak tuh perselisihan antara PKI sama TNI AD gitu, guys. Jadi gitu asal mula dari PKI dan Iya, pemberontakannya. betul. Jadi gitu guys, itu adalah awal mula kenapa PKI ini memberontak dan segala macamnya sudah dijelaskan tadi. Jadi guys, di part sebelumnya kita udah jelasin apa itu PKI dan awal mula dari pemberontakan PKI ini. Sekarang kita akan mendalami lebih lagi apa itu peristiwa G30 September ini. Kira-kira peristiwanya kayak apa ya? Jadi guys, peristiwanya ini terjadi pas tanggal 1 Oktober. Itu tuh jam 3:15. Lah 7 pasukan ini diberangkatkan pakai truk sama bus oleh Letkol Untung Syamsuri. Terus dia siapa? Letkol Untung Syamsuri ini dia tuh Panglima Cakrabirawa atau pengawal presiden. Sedangkan 7 anggotanya ini terdiri dari resimen Cakrabirawa. Terus tujuan mereka tuh apa sih sebenarnya? Mereka tuh mau menculik 7 jenderal. Itu tuh yang sasaran utamanya itu tuh 3 awalnya. Panglima atau Menteri Ahmad Yani. Terus yang kedua MT Haryono, Majen Jenderal MT Haryono. Terus yang ketiga ini Brigjen DI Panjaitan. Mereka itu yang 3 itu tuh dibunuh sama diculik pas di rumahnya mereka masing-masing. Jadi pas di rumah udah dibunuh nih. Iya, dibunuhnya pas di tempat. Mereka tuh nggak dibawa dulu, tapi dibunuh di tempat itu. Ngeri banget. Terus gimana? Habis dibunuh, mereka diangkut pakai truk sama bus yang tadi pasukan itu dalam dibawa. keadaan meninggal ya? Mereka diangkut. Terus kan ada 3 jenderal lagi nih. Majen Suprapto, terus Majen S. Parman, sama Brigjen Sutoyo. Tapi yang 3 ini tuh nggak dibunuh di tempatnya. Mereka cuma diculik terus dibawa pakai truk sama bus yang tadi. Lah mereka semua itu tuh dibawa ke Lubang Buaya. Terus sampai sana mereka dibunuh lagi loh. Yang 3 itu tuh disiksa sampai meninggal. Habis meninggal mereka tuh yang 6 tadi dimasukin ke Lubang Buaya satu persatu. Ditumpuk-tumpuk gitu ya? Iya. Terus gimana? Lah parahnya lagi mereka tuh pas udah dimasukin semua nih ditembak secara brutal sama pasukan tadi. Wow, serem banget. Berarti udah di lubangnya terus ditembak? Ya Allah. Itu biar mastiin loh kalau mereka tuh benar-benar meninggal gitu. Kejam banget sih, kayak psycho gitu ya. Terus gimana? Apa ada yang selamat nggak di itu 7 jenderal itu? Ada yang selamat tuh 1. Ahana Nasution itu selamat. Tapi aku nggak tahu ceritanya gimana. Kalau itu tuh aku nggak tahu, yang akan jelasin Guys, di part 3 kali ini kita akan membahas siapa yang selamat di kejadian G30 SPK ini yang sangat psycho dan menyeramkan ini. Kira-kira yang selamat itu siapa? Nah, di kejadian ini sebenarnya ada 7 sasaran, 7 target yang mau dibunuh. Yang tadi udah dijelasin sama Firda. Nah, satunya itu selamat. Dia itu Abdul Haris Nasution. Dia sebenarnya sasaran utama di G30S ini, tapi dia tuh berhasil buat melarikan diri. Melarikan dirinya gimana? Dia lompat
lompat lewat tembok yang mau ke taman kedutaan Irak. Wow. Sedangkan ajudannya, Hah? Pierre Tendean, malah jadi target penculikannya. Soalnya waktu itu tuh mereka di kegelapan, jadi penculiknya itu ngira Pierre Tendeannya itu Ahnastion karena mirip sama Ahnastion, jadi salah sasaran deh. Gara-gara gelap itu ya. Iya, dibunuhlah ajudannya itu. Kira-kira selain Pierre sendiri itu ada korban lain gak sih? Waktu PKI ngebom rumah mereka, anaknya adik Irma, dia digendong ibunya buat lari dari penembakan itu. Terus dia dititipin ke adiknya Nasution. Waktu dijaga sama adiknya Nasution, adiknya ini buka pintu. Sayangnya ada 3 peluru yang Loncat. ya masuk. Terus Ada Irmanya. iya kena adik Irmanya, kena punggung adik Irmanya. Jadi meninggal deh. Kasian banget. Masih kecil ya. Ya, kasian banget. Jadi peristiwa ini tuh benar-benar kejam banget teman-teman. Ini tuh benar-benar melukai hati semua warga Indonesia sih pada saat itu. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah. Jadi di part pertama ya guys, kita udah dengerin apa itu PKI dan bagaimana ideologi yang mereka anut. Terus di part kedua kita udah dengerin gimana kejadian G30 SPKI itu. Dan di part ketiga kita udah dengerin siapa sih yang selamat dari kejadian itu. Dan di part terakhir ini kita bakalan dengerin 7 teori dalang dibalik G30 SPKI. Sebenarnya dalang utamanya itu siapa sih? Iya benar. Gimana Mbak Septi? Silakan jelasin. Jadi, yang pertama dan yang paling terkenal adalah teori tentang PKI sebagai dalang dari peristiwa tersebut. Karena apa? Karena pada saat itu PKI-nya sendiri dan Angkatan Darat atau AD-nya sendiri itu sedang mengalami konflik yang besar gitu. Yang sudah disebutkan oleh Mbak Uti tadi yang di awal di part 1 itu adalah tentang perbedaan ideologi dan perebutan kekuasaan mereka gitu. Itu yang berdasari kenapa kita tuh condong banget menuduh PKI-nya gitu. Terus ada teori yang kedua teman-teman, yaitu teori dari Angkatan Daratnya sendiri yang ternyata di dalamnya itu sedang ada konflik juga. Iya, ada pro kontra tentang pendapat mereka yang paham komunis dan anti komunis. Jadi mereka tuh kayak ada 2 kubu gitu Iya, ya. dan ada ilmuwan yang menjelaskan bahwa kejadian ini juga dalangnya dari TNI AD-nya sendiri gitu teman-teman. Terus ada teori yang ketiga yaitu teorinya sangat gak bisa disangka-sangka sih teman-teman. Apa tuh? Pemimpinnya sendiri yaitu Insinyur Soekarno. Wah, presiden saat itu. Iya, sangat-sangat tidak disangka bukan? Karena pada saat itu dikatakan bahwa Soekarno ini itu menyuruh anggota PKI untuk melenyapkan para jenderal-jenderal ini karena ada mendengar desas-desus tentang perkudetaan yang dipimpin oleh menteri dan jenderal ini sendiri gitu teman-teman. Iya. Terus selanjutnya tuh ada teori lagi dari Soeharto. Soeharto sebagai dalangnya sendiri. Kok bisa? Itu menyeramkan sekali. Karena di sini kenapa? Kalau misalnya ulah dari PKI sendiri, harusnya Soeharto tuh jadi sasaran utama karena dia tuh kan jenderal juga kan. Terus dia juga sangat anti komunis gitu teman-teman. Tapi kenapa dia malah nggak ada di dalam daftar 7 jenderal yang dibunuh gitu. Jadi itu memperkuat kita untuk teori ini. Terus next ada teori dari campur tangannya si
CIA, yaitu komplotan dari US tentang ini teman-teman. Karena pada saat itu teori ini tuh dilandasi oleh kerjasama antara TNI AD sendiri dengan CIA-nya ini teman-teman. Kerjasama gimana tuh? Kerjasama sama-sama ingin memberantas PKI gitu katanya, alibinya seperti itu. Padahal si CIA-nya ini tuh punya maksud lain. Dia tuh pengen menggulingkan kepresidenannya si Soekarno ini. Jadi kayak benci sama Soekarno gitu ya? Benci Soekarno karena tidak mau rakyat kekomunisan ini tuh menyebar di Indonesia gitu. Jadi mereka tuh memprovokasi si TNI AD-nya ini supaya membenci PKI gitu. Itu juga menjadi teori landasan dari kejadian ini. Terus ada teori yang keenam teman-teman. Teori yang keenam itu ada teori dari Inggris sebagai dalang atau Amerika Serikatnya sendiri. Jadi Kok bisa sampai sana? iya teman-teman. Jadi tuh si Inggris ini itu pengen bantu Malaysia untuk merdeka. Dan presiden ini sangat tidak mau kalau Malaysia tuh keluar dari Indonesia. Jadi mereka tuh pengen menggulingkan sama kayak si AI-nya ini sendiri gitu. Pengen menggulingkan kepresidennya si Soekarno. Karena Soekarno sangat kekeh dan pengennya si Malaysia ini tetap ada di Indonesia gitu. Dan ada teori yang ketujuh dan teori yang terakhir ini termasuk teori yang menurut aku paling masuk akal sih. Karena teori ini biasa disebut teori chaos. Itu teori ini tuh ada ilmuwan yang percaya bahwa teori ini tuh tidak punya dalang kayak Dari semua kejadian ini. dari semua kejadian ini. Jadi ini tuh pure kesalahan dari PKI-nya dan TNI AD-nya sendiri yang keblinger gitu loh. Miskom. Jadi nggak punya dasar tentang narasi-narasi yang dibuat oleh yang disampaikan seperti Soekarno gitu, enggak gitu. Ini pure dari masalah-masalah ini tuh pure dari keegoisannya mereka sendiri gitu teman-teman. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah. Oke guys, jadi kita udah dengerin dari awal sampai akhir podcast kali ini itu membahas tentang PKI. Terus gerakan 30 September kejadiannya gimana, korbannya siapa aja, yang selamat siapa aja, dalangnya siapa, kita udah bahas dari awal sampai akhir. Jadi untuk podcast kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekeliruan kami dalam penyampaian atau bertutur kata yang kurang berkenan gitu. Mohon maaf. Kita mohon kritik dan saran kita di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Share juga ya Share teman-teman. juga teman-teman. Sampai jumpa di segmen Jas merah selanjutnya. Bye-bye.